Peran besar apa yang harus kita pelajari di momen hidup kita? Ketika aku menerima penuh konsep diri aku sendiri, dari situ konsep diri semakin bisa bangkit dan bisa punya sense of love. Dan ketika kita udah mengasihi diri sendiri, akhirnya kita bisa kasih itu ke orang lain gitu, dan kita bisa berbuah pulih gitu. Kembali pulih atau kembali menjadi diri yang utuh, yang sehat, yang full gitu ya, sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh semua manusia. Pulih, yang benar-benar pulih adalah kita benar-benar bisa nyaman dengan diri kita sendiri dan bahagia atas diri kita sendiri. Yuk kita sama-sama merangkul kegagalan, Kita rangkul kegagalan Dan merayakan luka Dan merayakan luka bersama dengan Festival Pulih di Festival Pulih di Festival Pulih bersama popbella.com. By popbella.com. Hai, selamat siang dan selamat datang di Festival Pulih by popbella.com. Hai Bella, gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Dan tentunya karena kita masih ada pada situasi pandemik di tahun 2021 ini, jadi jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker, dan juga harus selalu stay healthy dan juga sehat-sehat semuanya. Jangan keluar-keluar rumah dulu kalau tidak penting-penting banget ya Bella ya. And anyway, sekali lagi selamat datang di Festival Pulih by popbella.com di hari yang ketiga. Wah, luar biasa ya. Ini merupakan hari yang terakhir, tapi pun Diba juga udah gak sabar banget pengen cepet-cepet dengerin narasumber sama speakers kita di hari ini yang keren-keren dan sungguh menginspirasi sekali di hari ini ya. Dan tentunya ini merupakan hari ketiga setelah tadi kita sudah menjalankan di hari pertama dan juga di hari kedua. Semoga hari pertama dan hari kedua Bella mendapatkan banyak insight baru, wawasan baru, dan pastinya bisa kembali bangkit lagi dan juga pulih kembali ya. Dan Diba juga ingin menyapa kepada teman-teman nih ya, special welcome bagi Pop Bella Community yang sudah mendaftar dan juga terpilih mengikuti acara kita pada hari ini. Kamu adalah orang-orang spesial yang sudah kita pilih karena sekarang kita dari Zoom dulu nih ya, tapi nanti di jam 12 siang kita akan kembali lagi di Instagram dan juga di YouTube. Jadi jangan kemana-mana, ikutan lagi nanti di jam 12 siang bersama dengan kita ya di Instagram dan juga di YouTube. Ikutan ya. Dan pastinya di sesi yang pertama ini sangat eksklusif sekali ya menemani Bella sekali lagi di Zoom meeting pada hari ini. Dan Diba juga ingin sedikit menginformasikan dan menjelaskan kembali nih ya, Bella nggak boleh bosan-bosan Diba jelasin pokoknya ya. Jadi Pop Bella ini luar biasa banget, dia membuat atau menyelenggarakan Festival Pulih ini. Kenapa? Karena satu dari perempuan muda di Indonesia ini mengaku mengalami kondisi gangguan kesehatan mental serta kecemasan yang sangat meningkat. Apalagi kan kemarin pandemik di tahun 2020 ya, ini benar-benar banyak sekali merubah kebiasaan kita, habit kita, bahkan bisa dibilang hidup kita bisa berubah banget ya setelah pandemi kemarin. Yang tadinya biasanya keluar berinteraksi, kita di rumah aja. Bahkan ada juga teman-teman Diba yang sempat cerita kemarin, ada yang terkena dampak PHK, lalu juga kehilangan pekerjaan, jauh dari orang tua atau mungkin jauh dari pacar seperti Gita Bebita tadi ya sudah cerita ya. Wah, ini benar-benar banyak banget dampaknya kepada kita sampai-sampai ini mungkin banyak lagi-lagi yang mengalami gangguan kesehatan mental. Dan tentunya dalam rangka meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan mental di Indonesia, Pop Bella akan mengadakan sebuah rangkaian acara bernama Festival Pulih pada tanggal 25 November sampai tanggal 27 November di hari ini lagi-lagi yang merupakan hari ketiga. Dan tentunya Festival Pulih dari Pop Bella adalah sebuah ruang aman dan juga untuk sembuh dan bertumbuh bersama-sama melalui rangkaian acara yang berisi peta perjalanan, kesembuhan, spiritual, lalu juga hubungan manusia,
karir sampai kewirausahaan, ini semuanya ada ya. Kita rangkum dalam 3 hari yang sangat menarik ini. Lalu juga Festival Pulih ditujukan untuk para muda Indonesia yang membutuhkan bimbingan, komunitas, serta semangat untuk bangkit lebih kuat bersama-sama. Mari kita bangkit bersama-sama Bella. Virtual Hug lagi buat Bella, luar biasa sekali ya di hari yang terakhir ini. Dan tentunya Diba juga ingin mengucapkan say thanks kepada sponsor kita di hari ini. Tanpa adanya bantuan dari sponsor, acara kita tidak akan berjalan selancar ini dan juga sedemikian rupa sampai di hari yang ketiga. Pertama-tama Diba ingin mengucapkan terima kasih kepada Insta Perfect, Bliss, dan juga La Roche-Posay. Lalu juga official partner kita, Jet Express, Cakap, Pomelo, Sweet Escape. Lalu dari rekan media kita juga ada IDN Times, popbella.com, popmama.com, duniaku.com, ggwp.id, Yummy, Fortune Indonesia, Scarf Media, Mommy's Daily, Femela, Her Story, Prambors, Female Radio, Her World Indonesia, Harper's Bazaar, Cosmopolitan Indonesia, Great Mind, Metro TV, Good News from Indonesia, dan juga WMN by Narasi. Lalu juga ada community partner kita di hari yang luar biasa ini ya. Ada Kejar Mimpi Community Makassar, Girls Support Girls, I Smile For You, Mental Healing, Sri Kandi Lintas Iman, Manusia Asa, 1000 Tujuan, Love Me Love You, dan juga sorele.idn. Dan yang terakhir ada university partner kita juga di hari ini, ada program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Patimura, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Esmod, Universitas Mercu Buana. Luar biasa sekali, lagi-lagi tanpa adanya bantuan dari sponsor, official partner, rekan media, community partner, dan juga university partner, acara kita tidak akan berjalan sedemikian rupa sampai di hari yang ketiga. Baik, kalau begitu Diba juga ingin menginformasikan nih kepada Bella semuanya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, banyak juga yang penasaran walaupun udah banyak banget posternya di Instagram kita ya. Tapi nggak apa-apa, Diba remind kembali bahwa acara kita di hari ini cukup compact dan sedikit padat ya, jadi stay tune terus pokoknya ya. Nanti di sesi yang pertama hari ini langsung ya, di sesi yang pertama akan ada Insta Perfect Workshop, Karir Impian harus mulai dari mana? Tentunya speaker atau narasumber kita di hari ini ada Clarissa Gunawan, Group Head Marketing at PTI, dan ada moderator kita juga di hari ini, Cynthia Oktaviani. Lalu di sesi yang kedua, ini kita akan kembali lagi di Instagram Live dan juga YouTube di jam 12 nanti ya, jadi stay tune, jangan lupa ya. Ada belajar mengenali diri sendiri usai patah hati dengan speakers kita. Ada Uci Tapohan, penyiar radio dan juga penulis, dan akan dipandu oleh Diza selaku moderator kita di hari ini. Lalu juga di sesi yang ketiga ada Love Bombing and Toxic Relationship, kenali dan hadapi. Bersama dengan Ines Kristianti as Clinical Psychologist. Ini aku suka banget sama Kak Ines ya, aku ngikutin banget Instagramnya, luar biasa pokoknya. Dan tentunya dengan moderator kita ada Windari. Lalu untuk di sesi yang selanjutnya, melawan stigma gangguan mental lewat karya seni. Dengan speakers kita ada Hana Madnas, seniman visual, dan akan dipandu oleh moderator kita Kak Jennifer. Dan yang terakhir ada seni memaafkan masa lalu dan juga berdamai dengan diri. Dengan speakers kita ada Marsyanda as artist and mental health advocate dengan moderator Ayu Utami. Luar biasa sekali. Kalau begitu langsung saja ya, kayaknya udah pada nggak sabar banget nih pengen cepet-cepetan langsung ke sesi yang pertama. Baik, dan di sesi yang pertama tadi sudah Diba informasikan ya. Tentunya kita akan ada sesi workshop eksklusif on Zoom. Di sesi yang pertama ini dengan workshop Karir Impian harus mulai dari mana. Nah, jadi kita jangan hanya menyaksikan kesuksesan orang lain saja nih. Ini adalah saat yang tepat untuk kita memperbaiki diri kita, lalu juga kita bisa mewujudkan kesuksesan kita sendiri ya. Jadi sesi workshop ini akan menjadi ruang kelas virtual intimate dengan para pakar atau sosok wanita yang inspiratif banget di Indonesia yang berbagi cerita dan juga keterampilan teknis kesuksesannya. Jadi kalau bisa siapin bukunya, siapin pulpennya sambil kita nyatet-nyatet ya. Jadi ketika kita sudah mengikuti
sesi sharingnya, ngobrol-ngobrolnya kita baca-baca lagi biar kita bisa bangkit kembali, pulih lagi dan juga menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh speakers kita. Dan tentunya lagi-lagi dengan narasumber Clarissa Gunawan atau bisa dipanggil Sasa yang merupakan grup head marketing di Paragon Technology and Innovation. Clarissa memiliki latar belakang dari farmasi dan telah berkecimpung di industri beauty selama hampir 10 tahun. Wow, luar biasa ya, 10 tahun bukan waktu yang sangat singkat ya. Clarissa juga memiliki passion di bidang people development. Dan tentunya sebelum mulai, Diba mau informasikan lagi kalau sesi bersama Insta Perfect ini berlangsung eksklusif di Zoom loh Bella ya. Jadi kamu adalah lagi-lagi orang terpilih yang bisa ikutan di sesi yang pertama ini. Dan tentunya kamu juga bisa ikutan acara-acara eksklusif di popbella.com. Caranya gimana sih Kak Diba? Caranya gampang banget nih. Jadi kamu bisa bergabung di Pop Bella Community dengan berbagai manfaat yang bisa kamu dapatkan. Jadi Bella bisa langsung aja kunjungi linknya di bit.ly/join-community yuk. Dan jangan lupa juga Bella setelah udah open linknya, nanti jangan lupa pilih opsi Pop Bella Community pada linknya. Baik, kalau begitu langsung aja yuk, akan kita mulai. Ini dia sesi yang pertama bersama dengan Insta Perfect. It's a perfect Everlast Lavang, Leveler the Parisian. Bonjour, get your Parisian vibes on. Try your best, whatever it will be. Que sera sera. Life is beauty, like rose. Love Yan Rose. Simply enjoy your life. Joie de vivre. I can, I saw, and love it. Fenifidi Amavi. It's the perfect Everlast Intense Matte Liquid Lavang. Fleur de Parisian. Banyak orang yang ngira aku itu adalah seseorang yang amat sangat percaya diri, padahal nggak sama sekali. Orang-orang itu selalu bilang kalau aku tuh supel dan gampang berbaur sama lingkungan. Kok sayang sih sekolah, tapi kerjaannya cuma foto-foto doang? Orang-orang itu sering bilang kalau kehidupan aku itu mulus-mulus saja, padahal nggak sama sekali. Aku tuh sedikit takut kalau misalnya masuk ke lingkungan baru sih. Apakah mereka tuh bisa nerima aku atau enggak? Jadi aku tuh takut banget mengecewakan orang lain. Karena cap-cap tadi dari orang-orang, aku jadi berusaha untuk memenuhi ekspektasi mereka. Aku tidak pernah merasa bahwa semua kesuksesan yang sudah aku capai, yang pernah aku alami itu adalah buah dari kerja keras aku sendiri. Ini aku belajar menerima diriku apa adanya. Aku ingat kalau diri aku tuh berharga. Aku dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama aku dan menerima aku apa adanya. Gak apa-apa kok merasa bersyukur, gak apa-apa kok merasa kalau kamu ini cukup. Ya udah, kalau ada masalah, ya kita belajar aja dari masalah itu dan terima. Arti pulih untuk aku adalah menerima kelebihan dan kekurangan dalam diri aku sendiri. Ketika nyaman dengan diri sendiri, berani mencoba dan tidak takut salah, karena kita bisa belajar dari salah untuk menjadi lebih baik lagi. Pulih itu adalah hadiah untuk sembuh dari berbagai ekspektasi. Jangan ragu, jangan takut, dan lakukan hal apapun yang kamu suka, karena kamu tuh hidup cuma sekali. Hidup nggak semakin gampang, tapi kita yang semakin kuat. Terima kasih sudah membuat momen-momen itu tuh indah dan berwarna. My imperfectly, perfect me. Halo Bella semuanya, apa kabar nih Bella? Serem banget hari ini Cynthia
Oktaviani bisa menyapa seluruh Bella dimanapun kalian berada, kurang lebih selama 60 menit ke depan. Dan kali ini tuh spesial banget karena sesi workshop kali ini eksklusif, cuman untuk Pop Bella Community yang terpilih untuk bisa hadir dan bergabung melalui Zoom. Tentunya masih di rangkaian acara Festival Pulih by popbella.com yang berkolaborasi dengan Insta Perfect. Wah, seru banget ya di sini ya. Kalian semua sehat kan? Boleh dong langsung diketik di kolom komentar kabarnya seperti apa. Kalau mau sharing-sharing juga boleh langsung ketik aja di kolom komentar biar kita semua bisa tahu nih kabarnya para Bella semuanya. Nah Bella, seperti yang tadi udah diinformasikan bahwa hari ini sangat spesial karena di workshop virtual ini kita bakal sharing-sharing dan membahas tuntas tentang tema karir impian harus mulai dari mana. Dan Cynthia hari ini nggak sendirian, karena Cynthia sudah ditemani oleh satu narasumber yang bukan cuma cantik, tapi juga sangat-sangat inspiratif, yaitu Clarissa Gunawan atau akrab dipanggil Mbak Sasa, yang merupakan Group Head Marketing di Paragon Technology and Innovation. Halo, selamat siang Mbak Sasa. Halo Kak Cynthia, selamat siang juga. Iya, serem banget ya hari ini ya. Kalau aku lihat kamu nih tampilannya benar-benar color coordinated banget. Ini ya. Fresh banget hari Iya ini dong. ya. Dan wajah sudah berseri-seri, sudah siap dong sharing-sharing sama Bella semuanya ya. Siap banget. Dan ternyata banyak banget ya ini ya hari ini peserta workshop dari Bella Community-nya. Hari ini ada ratusan Pop Bella Community yang sudah hadir. Yeay! Halo semuanya. Thank you banget nih buat semua yang sudah join di sini di hari Sabtu siangnya, menyempatkan waktu untuk bisa sharing dan juga mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Langsung kita gali ya dari ahlinya nih, Mbak Sasa yang ada di sini. Nah, Cynthia juga mau informasiin ya, kalau acara pada hari ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Semua kru yang bertugas, narasumber, dan juga talent tentunya sudah melakukan tes pemeriksaan COVID-19. Jadi nggak perlu khawatir ya tentunya para Bella. Dan untuk Bella semuanya yang mau ikut seru-seruan bareng, mau aktif berpartisipasi, tentunya Cynthia mengajak teman-teman semua para Bella untuk bisa memberikan pertanyaan melalui kolom komentar yang sudah tersedia di Zoom masing-masing. Formatnya mudah, ketik nama, underscore account Instagram kalian, underscore pertanyaannya apa. Nanti kita bakal kurasi nih pertanyaan dari para Bella untuk secara langsung dijawab sama Mbak Sasa yang sudah hadir di sini. Nah, menarik banget nih hari ini karena kita sudah ketemu dengan pakar di bidang marketing. Dan kalau kita ngomongin marketing, di era digital sekarang ini tuh memang ya, pekerjaan marketing tuh menjadi luas banget jangkauannya. Bukan cuman channelnya yang juga bertambah, tapi marketing itu ternyata role-nya sangat-sangat besar. Juga harus membangun branding dan juga reputasi dari sebuah produk. Itulah kenapa sebuah perusahaan harus memiliki marketer atau bagian pemasaran yang juga handal untuk bisa membangun perusahaan yang sukses. Kali ini spesial kita datangkan langsung Group Head Marketing dari Paragon Technology and Innovation, Mbak Sasa yang akan sharing-sharing seputar role dan juga pekerjaannya. Mbak Sasa, ini menarik banget loh, Group Head Marketing. Dan kamu tuh masih muda banget aku lihat ya. Makasih loh. Jadi ini inspiring banget di usia yang sangat muda sudah menjadi Group Head Marketing di perusahaan yang juga semua orang sudah tahu, especially di bidang kecantikan ya. Betul Siapa sekali. yang nggak tahu gitu, Insta Perfect semua orang punya, semua orang pakai gitu, dan semua orang suka sama brandnya. Nah, mungkin aku pengen gali dulu, kira-kira role kamu sebagai seorang marketer itu seperti apa? Kesehariannya kayak gimana? Jadi bisa di-share sama Bella semuanya. Oke, siang Bella semuanya. Jadi thank you banget nih hari ini gitu. Nah, mungkin sedikit cerita tentang role di marketing ya, terutama untuk Group Head sehari-hari ngapain sih gitu. Jadi tadi kayaknya udah sempat diceritain sedikit sama Kak Cynthia bahwa di marketing itu tuh role-nya luas banget gitu. Dimana kita nggak cuman memasarkan produk gitu ya. Kalau yang orang kan taunya marketing itu pasti langsung jualan gitu kan, memasarkan produk gitu. Nah, sebenarnya tuh marketing tuh lebih dari itu. Dimana role yang paling utama adalah kita tuh mengenal konsumen kita. Apa yang konsumen kita
sukai, butuhkan, perlukan gitu kan, sehingga kita bisa memberikan produk yang memang sesuai nih buat konsumennya kita gitu. Apalagi terus juga kalau misalnya kita lihat selain dari kita memahami konsumen kita gitu ya, di sehari-hari pastinya kita juga membuat campaign-campaign yang tentunya juga bisa memberi inspirasi nih, seperti contohnya hari ini bersama Pop Bella dan Pejuang Pulih gitu kan, memberi inspirasi dan juga sebenarnya bisa membuat juga produk-produk kita tuh bermanfaat sih sebenarnya untuk konsumennya kita gitu, Kak Cynthia. Jadi it's more than just selling the product. Betul ya. banget. Banyak banget yang harus dipikirin. Gimana caranya ketika kita menjual sebuah produk itu yang dibutuhkan oleh audiens, itu yang dibutuhkan oleh customer dan bermanfaat buat customer kita. Wow, ini pekerjaan yang sangat dinamik ya kayaknya banget. Dinamik dan seru. Tapi ngomong-ngomong, kalau tadi aku dengar ya, sempat dibahas kalau background kamu adalah farmasi. Betul wow. banget. Kemudian menjadi seorang marketer. Benar banget, betul banget sekali. Boleh dong diceritain, kira-kira tuh seperti apa sih perjalanan ketika jadi fresh graduate gitu kan, awalnya dari farmasi, terus sekarang jadi marketer, up and down-nya kayak gimana sih sampai ada di titik ini? Oke, jadi mungkin ceritanya udah lumayan jauh ya kalau ini. Jadi kayak aku mulai berkarir kan di Paragon Teknologi ini sekitar 10 tahun lalu sebenarnya kan. Dari lulus pertama kali itu masuk kuliah di farmasi sebenarnya, terus pas baru lulus itu mulai kepikiran nih sebenarnya, abis ini mau ngapain ya? Mungkin ini yang akan relate banget sebenarnya nanti sesi mini workshopnya kita gitu. Kayak abis kuliah terus di farmasi mau ngapain ya sebenarnya? Karena kan berarti kan kerja atau misalnya kita bisa S2 untuk waktu itu optionnya gitu. Nah di situ mulai kepikiran, tapi kayaknya kalau cuman kerja aja tuh kurang challenging ya, kurang seru gitu kan. Akhirnya dari situ mulai nih coba cari-cari perusahaan yang aku ngerasanya yang sesuai dengan apa yang kayaknya kira-kira aku akan enjoy ngelakuinnya kan. Dan dari situ mulai nih coba apply, akhirnya masuk ke Paragon Technology and Innovation ini tuh di sebenarnya dulu bahkan aku bukan dari marketing sebenarnya justru. Jadi masuk itu tuh justru malahan dari komersial dulu gitu kan, sempet di komersial gitu. Jadi benar-benar di divisi sales kira-kira 2 tahun baru pindah ke marketing ketika waktu itu dari perusahaan mau nggak gitu diminta untuk coba pindah ke marketing gitu. Nah ups and downs-nya tuh banyak banget, berarti aku udah di marketing sekitar 7 tahun sekarang ya. Gitu, ups and down-nya banyak banget sih. Yang pertama banget yang kayaknya ini aku kayak makanya hari ini seru, excited banget pengen sharing mimpi itu mulai dari mana gitu kan. Karena waktu dulu nggak ada kan ya sesi-sesi kayak gini gitu, nggak ada banget zaman aku 2 tahun kerja atau bahkan baru masuk tuh nggak ada banget kan. Cari sendiri akhirnya kan. Dan hari ini bener-bener aku mau sedikit nanti juga workshopnya aku sedikit kayak cerita gitu, bener-bener masuk marketing baru belajar gitu. Oh iya sebenarnya mimpi itu tuh ternyata bisa ya, nggak telat gitu, nggak harus kayak kalau ngomongin dulu kan passion gitu ya, nggak telat yang baru tahu setelah 2 tahun kerja, baru tahu sekarang, itu tuh nggak apa-apa banget yang terus ya udah mulai berjalannya waktu kayak dari situ baru ketemu tuh ternyata di marketing itu tuh sesuatu yang beda ya, yang tadi ya ternyata marketing nggak cuma jualan produk. Akhirnya aku bisa mimpi yang ternyata mendevelop orang juga, bahkan membantu wanita Indonesia minimal kayak ngerasa dengan pakai lipstik aja jadi cantik gitu kan, jadi percaya diri gitu, yang bikin kayaknya ternyata mimpi itu tuh dari yang kecil banget, dari kita mulai mimpi untuk diri sendiri sampai bisa besar banget gitu sih. Wow, jadi luar biasa ya, perjalanan yang sangat-sangat panjang dan memang mencoba tadi awalnya sempat di komersial dulu ngerasain sales dulu sampai akhirnya terjun di dunia marketing dan jatuh cinta di dunia marketing ini gitu. Nah, mungkin nih buat para Bella semua, aku mau ngajakin kalian ambil pulpen dan juga kertas, buku kalian, notes, catatan, atau mungkin handphone, apapun yang bisa kalian gunakan dengan mudah. Kalian mulai catat-catat nih, supaya nanti kalian bisa ada gambaran kira-kira ketika mau berkarir itu harus mulai dari mana. Boleh, kan? Bener banget. Betul. Nah, tapi kalau bicara tentang berkecimpung di dunia marketing, pasti ada challenge yang terbesar, ya kan? Apa sih challenge terbesar yang pernah dialamin sama Mbak Sasa dan gimana cara menghadapinya?
Oke, jadi kalau challenge terbesar aku selama aku berkarir gitu ya, Kak Cynthia ya, mungkin salah satunya mungkin juga sebenarnya balik lagi adalah ke diri sendiri sih. Balik lagi ketika misalkan kita udah bikin sesuatu gitu di kerjaan, udah bikin sesuatu, udah mulai kita juga udah mulai nih, udah bekerja, udah tahu kan, kerjaannya seperti ini gitu. Nah, challenge terbesar adalah gimana sih sama ya, balik lagi tetap gitu. Sampai sekarang kadang-kadang juga masih challenge adalah abis ini gitu, mimpinya tuh mau dibawa kemana lagi ya, karena kan kita bikin mimpi biasanya nggak, ya mungkin kita punya mimpi panjang nggak sih, tapi kadang-kadang kita juga nggak terus mencapainya kan pasti pelan-pelan gitu ya. Abis dari sini terus apalagi ya mimpinya, apalagi selanjutnya yang kadang-kadang mungkin kalau menurut aku sendiri gitu ya, challenge terbesarnya kadang-kadang ketika kita udah ngerasa, kadang-kadang kita ngerasakan stuck gitu kayak iya udah sampai sini terus mau ngapain lagi gitu. Iya bener, abis kuliah terus mau ngapain lagi, kayak apakah memang satu-satunya jalan S2 gitu atau kerja aja gitu kan. Nah di situ kadang-kadang yang bahkan di marketing pun dengan yang dunianya sangat dynamic, aku masih ngalamin gitu yang kayak abis ini ngapain lagi ya, abis ini harus ngapain lagi ya gitu, yang kadang-kadang akhirnya nanti balik lagi ngobrol lagi sama diri sendiri. Kalau aku ngobrol lagi sama diri sendiri, yang akhirnya abis ini tuh ketemu lagi, ini kalau nggak ketemu pun ya nggak apa-apa, nanti ketemu gitu sih. Wow, seru ya. Jadi memang kita tuh harus mengetahui diri kita harus mengenal diri kita, dan kita harus ajak ngomong diri kita. Betul, kita betul tuh maunya banget. apa sih gitu, apa sih plan kita berikutnya, apa yang mau kita kejar berikutnya. Nah, kebetulan ini kan teman-teman Bella semuanya mungkin udah pada ambil pulpen, sudah ambil notes-nya masing-masing, atau mungkin menggunakan handphone atau gadgetnya masing-masing. First step itu mereka harus ngapain? Apa yang harus mereka bayangkan sih, Mbak Sasa? Oke. Mungkin ini kita mulai aja kali ya, sedikit workshop, karena ini kan temanya workshop. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang Bella semua yang di rumah juga bisa mulai ikutin, atau misalnya kalau belum, coba tutup mata dibayangin. Kadang-kadang kan ada yang belum bisa nulis gitu kan, bisa dibayangin aja, dirasain gitu kan. Jadi yang pertama itu mungkin aku mau ngajak Bella semua nih yang ada di sini gitu hari ini untuk coba tutup mata dulu, terus kita bayangin nih teman-teman Bella semua yang ada di sini gitu. Teman-teman bisa mulai juga tulis tuh satu kalimat yang menggambarkan teman-teman sekarang gitu. Kalimatnya gimana sih? Ini salah satu yang aku juga ini learning banget, aku cobain ke diri aku sendiri dan sampai sekarang masih aku lakuin gitu ya. Jadi kita mulai dengan kita bikin satu kalimat yang benar-benar tulisannya tuh adalah, kalimat pembukanya adalah saya adalah. Ya, jadi saya adalah siapa sebenarnya, bisa di pekerjaan, bisa misalnya di keluarga, di mata teman-teman gitu kan. Bella semua tuh ngerasanya Bella ini tuh sebenarnya siapa gitu kan saat ini gitu. Yang itu step pertama banget, karena balik lagi ya tadi, kalau misalnya pertama banget kita kenal sama diri kita sendiri kan, kita yang sekarang gitu. Kalau misalnya Bella ngerasa tapi sekarang kayaknya belum sampai mana-mana deh, belum ada apa-apa, nggak apa-apa, ini justru saatnya kita look back gitu kan. Kalau tadi sedikit kayak di video Insta Perfect kan justru kita ngomong kalau diri kita 13 tahun ngeliat kita sekarang gimana kan. Jadi ini saatnya teman-teman nulis nih, saya adalah gitu. Mungkin sambil teman-teman coba lakuin sekarang gitu ya, aku mungkin kasih waktu sedikit dulu untuk mulai nih nulis gitu, atau nggak harus ditulis, bisa cuman dibayangin, dirasain gitu. Saya tuh siapa ya sebenarnya di mata orang lain, saya siapa, buat diri saya sendiri saya tuh siapa sih sebenarnya gitu. Oke, jadi ini kesempatan buat para Bella semuanya dicatat atau mungkin dibayangkan. Kira-kira kalimat yang menggambarkan kamu tuh apa sih? Saya adalah bla 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 bla. Coba tutup mata kamu, renungkan, pikirkan dengan baik-baik, dan you can be anything, ya. Betul banget. Nggak ada yang membatasi, nggak akan ada yang judge gitu, nggak akan ada yang menilai gitu, tidak ada salah, tidak ada benar gitu. Ini adalah cara kamu untuk mengenali kamu tuh siapa. Gitu. Betul Ini berarti kamu juga lakukan ya, Mbak Sasa? Iya. Jadi dulu tuh mungkin kalau dulu kan banyak ngobrolnya jadi ke diri sendiri, ya ke teman-teman juga sih pastinya ya, ke diri sendiri sama ke teman-teman. Tapi tuh dulu nggak sadar gitu, ternyata pas udah look back gitu, ternyata sering ya aku ngelakuin kayak gitu, yang bikin ternyata dari tahun lalu aja, bahkan dari minggu lalu aja aku ngerasa ternyata dibandingin minggu lalu, dibanding tahun lalu aku udah maju ya sebenarnya. Bisa berubah gitu ya, itu terus ya along the way. Yang beneran gara-gara reflecting jadi sadar gitu, ternyata berubah ya gitu. Nah itu yang kayak step awal banget, karena kita kan harus tahu diri kita ya, Kak Cynthia ya. Nah mungkin kalau misalnya nih, kalau abis itu tadi kan kita
lebih ke sekarang kita siapa nggak sih gitu. Nah selanjutnya tuh temen-temen Bella semua di rumah udah dari kalimat tadi Bella bisa coba lanjutkan sebenarnya Kak Cynthia. Jadi bisa dari saya adalah siapa, teman-teman tuh bisa lanjutkan kalimatnya dengan kayak yang ingin menjadi. Jadi pengen jadi apa sih? Pengen jadi siapa gitu sebenarnya, bisa dalam bentuk sosok yang inspiratif, bisa dalam bentuk kayaknya saya pengen jadi saya yang lebih seperti apa, bisa dalam bentuk profesi, keseharian, personal gitu ya. Misalnya ingin mengubah karakter misalnya, itu tuh bisa banget. Nah ini saatnya ditulis, dan tadi kata Kak Cynthia juga bener banget bahwa ini tuh justru kan kita lagi ngomong sama diri kita sendiri nggak sih? Jadi ini tuh bener-bener semuanya possible, mau jadi apa aja tuh nggak ada yang bilang nggak bisa gitu. Kalau misalnya nanti pas bikin terus kepikiran, paling sering tuh kalau lagi kayak gini terus pas bikin terus kepikiran, tapi kayaknya nggak bisa deh. Emang bisa, emang nyampe ya ke sana gitu kan. Nah justru di sini saatnya bener-bener yang nggak bisanya tuh kepinggirin dulu gitu. Hilangkan lupakan dulu, jangan ada constraint. Bener banget, jangan ada constraint gitu kan, yang tulis aja dulu. Kan ini kita ngomong sama diri kita sendiri, kita tulis sama diri kita sendiri kan. Ya yang bilang nggak bisa berarti kan kita sendiri gitu. Oke, itu menarik nih. Udah ada tambahan, saya adalah bla 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 yang ingin menjadi bla 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 bla. Dan seperti yang udah disampaikan sama Mbak Sasa tadi, bisa apapun. Ya, bisa di karirnya mau seperti apa, bisa personality-nya mungkin ada yang ingin di-improve gitu. Jadi bener-bener apapun bisa ditulis. Yuk Bella renungkan sekarang, dipikirkan atau ditulis ya, mana yang paling gampang buat Bella supaya bisa jadi refleksi diri Bella. Betul banget. Aku sambil nulis loh di sini loh. Asik. Nanti abis ini boleh share ya. Nanti konsultasi ya. Saya adalah aku sangat-sangat menjiwai nih kalau udah nulis-nulis kayak gini nih, gitu. Sebagai seorang wanita karir ya, karena ini nggak ada akhirnya. Bener banget. Ya kan, mau kita udah berkarir 10 tahun, kita mau berkarir 20 tahun, 30 tahun, kita akan terus punya impian akan menjadi apa ke depannya. Betul banget. Yes. Oke, aku masih membayangkan. Boleh. Aku ingin menjadi apa? Boleh. Biasanya emang yang pas bagian ingin menjadi apa tuh paling sulit, Kak Cynthia, karena bahkan aku aja sadar bahwa itu tuh butuh latihan banget, yang kadang-kadang kalau pertama kali kita ngobrol kayak gini tuh rasanya bahkan awkward sendiri nggak sih? Kayak, aduh aneh nggak sih ngomong sama diri sendiri gitu kan. Nah justru dengan coba, ini kan kita ngomong memulai mimpi memulai. Jadi dengan memulai mencoba kayak gini aja gitu, ini kan sebenarnya simple ya, kalau misalnya ini kayak simple banget, tapi tuh menurut aku powerful banget sih gitu. Oke, aku sudah mencapai kalimatnya. Ingin menjadi apa aja sudah dapat nih. Terus aku mesti ngapain nih kalau misalnya aku udah kebayang aku tuh adalah siapa dan aku ingin menjadi seorang yang seperti apa. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan, Mbak Sasa? Oke, nah biasanya kalau abis itu nih ya Kak Cynthia, biasanya tuh kita coba bayangin. Jadi tadi kalau misalnya tadi lagi nulis atau misalnya sambil di laptop ngetik-ngetik gitu kan, atau misalnya memang dari tadi kita rasakan gak kita tulis gitu ya, kita udah bisa mulai juga pejamin mata lagi. Terus kita coba hadirkan sebenarnya sosok yang tadi kita tulis yang ingin menjadinya tuh ada di depan kita gitu Kak Cynthia. Jadi bisa dibayangin bahwa ini ada dalam bener-bener kita yang tadi kita tulis itu ada di depan kita nih sekarang gitu. Kita harus bayangin ya, jadi bayangin kalau udah terwujud bener. Sosok yang memang kita inginkan ya, bisa karakter yang lebih baik, bisa berada di karir yang jauh lebih cemerlang ya kan. Dan ini juga kita bisa memproyeksikan, tidak ada batasan ya, maksudnya kita bisa memproyeksikan dalam berapa tahun ke depan misalnya. Betul banget. Oke, wah semakin seru ya. Aku punya banyak bayangannya udah banyak banget nih soalnya. Banyak banget ya, kayak pengen diajak ngobrol semua nih jadinya ya. Pengen ngobrol semua nih gitu, dan berharap memang one day bisa nyampe ke situ. Betul banget. Oke, misalnya kita sudah membayangkan orang itu ada di depan kita bisa sharing gitu, kita bisa tanya-tanya dengan sosok itu, sosok yang kita harapkan diri kita bisa menjadi seperti itu. Kemudian what's next?
Nah biasanya nextnya ini adalah kita beneran yang kayak Kak Cynthia bilang, kita bisa ngobrol sebenarnya, karena kan ini beneran safe space-nya kita ya, kita ngobrol sama diri kita sendiri dan bener-bener langsung, oh iya ya, orang yang ada di hadapan kita pun bener-bener hadir saat ini untuk kita kan, untuk ngobrol sama kita gitu. Jadi kita bisa tanya sih, biasanya tanyanya bisa macem-macem banget gitu ya, mulai dari mungkin teman-teman sekarang kalau misalnya di latihan ini gitu, atau nanti teman-teman bisa bayangin nanti misalnya pagi-pagi baru bangun gitu kan, atau mau tidur biasanya, itu teman-teman tuh bisa tanya. Mungkin kalau buat aku sendiri, pertanyaan yang paling sering aku tanyain gitu ya kalau lagi kayak gitu, atau paling powerful biasanya aku suka tanya gitu, kalau misalnya aku ngelihat sosok itu sekarang ada di depan nih, ada di depan kita kan, mau di samping, mau di depan gitu, nemenin kita saat ini di ruangan ini gitu, kira-kira tuh kita akan jadi kita yang seperti apa sih, kayak dengan ngelihat sosok kita itu gitu kan, biasanya tuh kita langsung kan, kita merasa apa sih ngelihat dia gitu, kita ngerasa apakah kita ternyata bisa ya suatu hari akan ke situ, ternyata jangan-jangan kita ngerasa sekarang sih kita nggak ngerasa kita bisa, tapi ternyata jadi bisa ya, gitu kan gitu. Jadi kita bayangin perasaan apa sih yang kita dapatkan ketika kita ngelihat sosok itu gitu. Bisa jadi kayak terharu, bisa jadi mungkin awal-awal bisa jadi sedih gitu kan, karena ternyata selama ini saya doubt myself gitu, ternyata janjian kalau enggak tuh bisa. Sebenarnya gitu kan. Jadi bisa perasaan apapun yang itu bisa digambarkan, bisa dipikirkan, bisa dalam bentuk, misalnya kalau bentuk suara dia tuh akan kayak gimana sih, itu tuh bisa banget teman-teman bayangin gitu. Nah kalau kita udah mulai engage kan sama bayangan itu gitu, biasanya kita bisa nih teman-teman, Bella semua bisa lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di diri Bella sendiri kan sama diri kita. Yang mungkin paling gampang adalah kita bisa tanya sebenarnya, hai kamu gitu kan, hai aku gitu, hai aku yang ada di depan gitu, yang misalnya kayak 3 tahun atau seminggu dari sekarang, sebulan dari sekarang, setahun dari sekarang gitu kan. Dulu waktu pertama kali, waktu kamu di posisi kita sekarang gitu kan, waktu dia yang 5 tahun lagi ada di sekarang gitu, hal kecil apa sih sebenarnya yang dia lakuin, hal kecil apa sih yang kamu lakuin hari ini aja gitu. Kan itu kan small steps ya, baby steps banget. Benar. Baby steps banget. Hal apa sih yang kamu lakuin hari ini yang bikin kamu bisa jadi kayak kamu nanti gitu. Kita nggak mikirin kayak berarti nanti tahun depan harus ngapain, tahun depan nggak harus ngapain, enggak. Tapi kita bayangin aja nanti orang itu akan ngasih nasihat apa sih sama kita, akan kasih tahu apa sama kita ketika kita tanya, kalau hari ini aku harus ngelakuin satu, apa sih yang akan dilakuin? Yang paling gampang pasti bisa. Gitu, kayak gitu sih Kak Cynthia. Jadi biasanya dari situ kita akan kebayang tuh, mulai kebayang, ternyata sesimpel kayak jangan-jangan dengan bangun pagi tapi enggak terus selimutan lagi, nggak mager-mageran lagi kan gitu, ternyata tuh bisa membawa perubahan loh dengan bangun pagi jadi semangat misalkan, kayak gitu sih, jadi lebih produktif ya. Betul tapi banget. Itu bener loh, itu small things yang ternyata sangat-sangat matters. Betul banget. Wow, oke. Jadi ternyata kita bisa mulai berbicara, berdiskusi, bertanya jawab dengan diri kita sendiri sambil kita membayangkan kamu mau jadi apa sih ke depannya. Dan seperti yang udah disampaikan sama Mbak Sasa, nggak harus jauh-jauh kok, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Enggak, minggu depan kamu mau jadi orang yang seperti apa, betul besok banget. kamu mau jadi orang yang seperti apa, itu bisa juga dibayangkan. Betul banget, bisa banget. Kalau Mbak Sasa nih ada nggak sih momen-momen tertentu kapan harus melakukan refleksi diri kayak gitu? Kapan ya? Mungkin kalau momen-momen tertentu tuh biasanya ini sih agak klise ya. Jadi biasanya kalau udah mulai mau akhir tahun gitu, sekarang Desember ini tuh udah mulai kan kayak tahun ini ngapain aja ya gitu, kayak setahun ini apalagi cepet banget gitu, apalagi kan pandemi gitu ya, kita pandemi udah 2 tahun gitu di rumah terus, udah mulai beraktivitas kan kayak sekarang gitu ya, kita udah mulai kumpul beraktivitas, tapi tuh terus kadang-kadang suka kebayang nggak sih kayak tahun ini tuh kita ngapain aja ya gitu. Ada sesuatu yang bikin kita beda nggak sih tahun ini? Itu mulai kan, apalagi udah mulai menjelang akhir tahun gitu. Terus kan kalau sekarang kayak di TikTok itu suka ada ya countdown gitu kan, 30 hari lagi Christmas gitu, udah mulai langsung kepikiran nih. Kadang-kadang jadinya mulai paling sering tuh di akhir-akhir tahun kalau aku. Sama kadang-kadang yang paling sering tuh juga ya misalnya kalau lagi down sih, kayak misalnya sesimpel kayak misalnya kan kalau kita kerja tuh nggak selalu semuanya enak ya gitu. Kadang-kadang ada yang bikin aduh males banget nih hari ini,
bangun aja tuh masuk kerja kayaknya rasanya berat gitu, kadang-kadang ada masalah pribadi atau apa gitu. Nah terus tapi di momen-momen itu tuh kadang-kadang jadi kayak refleksi pagi gitu sebenarnya, yang pas itu oh iya ternyata dengan minggu ini tuh udah ngapain aja, udah kayak gini, nanti minggu depan tuh kebayangnya aku jadi kayak gimana gitu kan. Itu tuh mulai ini sih, jadi lumayan gitu kalau misalnya lagi down lagi apa tuh, jadi lumayan sering karena kan sebenarnya simple dan bisa cepet ya refleksinya gitu. Dan nggak pakai apapun juga bisa gitu kan, kita bisa bayangkan sendiri sambil sebelum tidur atau mungkin bangun tidur, kita bisa bayangin kira-kira kita mau jadi pribadi yang seperti apa. Betul banget. Oke, ini menarik banget ya, aku udah bikin coret-coretan juga, mungkin para Bella juga sudah bikin coret-coretan ya gitu, sambil aku masih mau ngebahas tentang dunia marketing gitu kan, dunia yang sekarang nih bener-bener sedang dilakukan oleh Mbak Sasa. Nah, kalau ngomongin tentang marketing ya, namanya Paragon Technology and Innovation, ini kan adalah salah satu perusahaan di bidang kecantikan ya, yang memang semua orang sudah tahu, menghadirkan produk-produk kecantikan yang ternama, banyak digunakan oleh wanita-wanita Indonesia, bahkan di luar Indonesia, dan salah satunya adalah Insta Perfect. Betul gitu. sekali. Dan ini adalah favorit aku juga gitu. Aku suka banget sama produk Insta Perfect yang memang benar-benar woman empowering banget gitu. Nah, tentunya keberhasilan dari Paragon ini tidak lepas dari kesuksesan dari tim marketing mereka dalam menunjukkan strategi pemasaran hingga konsumen mengenal brandnya dan akhirnya menggunakan produk yang ditawarkan hingga tentunya berimbas kepada penjualan atau salesnya. Nah, kebetulan aku kan dengar di sini ada open recruitment untuk anak magang. Betul ya? Banget. Itu seru banget dan ternyata sudah ada ratusan submission yang masuk. Terima kasih banget. Kita aja nggak nyangka loh pas opening recruitment itu beneran. Luar biasa. Itu akan jadi kerja keras ya buat kamu kerja keras Mbak banget Sasa, karena milih beberapa dari ratusan itu kan bener-bener pasti bagus-bagus semua lagi. Aku udah sempet lihat contekan ya. Udah pusing. Udah mulai pusing. Nah, mungkin buat teman-teman semua para Bella yang sudah submit CV-nya bertanya-tanya nih, kira-kira kandidatnya tuh seperti apa, kriterianya tuh seperti apa yang dicari. Dan biasanya kalau masih kuliah ataupun sudah fresh graduate juga bertanya-tanya CV yang paling dilirik itu yang seperti apa? Boleh di-share dong? Oke, jadi mungkin untuk program internship Insta Perfect dengan Pop Bella kali ini itu memang salah satunya kita open recruitment untuk di kategori marketing, sebenarnya di divisi marketing gitu. Kenapa sih marketing ini memang salah satu divisi yang kita buka gitu? Karena kita lihat kalau misalnya ngomongin marketing ya, balik lagi kan, aku backgroundnya farmasi gitu, dan tapi marketing itu tuh enggak kalau marketing harus kuliah di jurusan marketing enggak gitu kan. Jadi sangat terbuka gitu, dimana di kesempatan ini kita ingin mengajak juga Bella-Bella semua itu di dalam internship ini untuk membantu Insta Perfect sendiri memberikan campaign-campaign ataupun kegiatan-kegiatan yang memang bisa memberikan impact gitu. Salah satu contohnya yang saat ini kita sedang launching bersama dengan Pop Bella dan Pejuang Pulih ini kan adalah campaign Imperfectly Perfect Me gitu, dimana dengan produk-produk kita gitu kan yang kita create juga sesuai dengan merajut mimpi nih, sebenarnya memulai mimpi gitu kan. Kita mulai dengan tema yang pertama itu adalah dream and create gitu kan, sehingga mulai mimpi gitu kan, dilanjutkan dengan selanjutnya setelah kita create gitu, kita tuh harus decide gitu, kita harus decide ini benar-benar kita believe di diri kita sendiri kan. Dari situ setelah kita believe dengan diri kita sendiri, kita mulai speak up gitu, speak and solve gitu, dimana kadang-kadang kalau kita punya mimpi tuh paling sering tuh orang takut kalau misalnya sharing gitu, karena nanti diketawain, nanti orang lain ngelihat kita seperti apa gitu kan. Padahal sebenarnya kalau pengalaman aku ya, justru dengan kita terus cerita sama orang gitu ya tentang mimpi kita, kadang-kadang tuh jadi kebuka jalannya gitu. Kalau misalnya kita nggak cerita misalkan gitu ya, padahal aku sebenarnya seneng banget MC, tapi aku nggak pernah cerita karena aku malu misalkan. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada tawaran podcast misalkan kan gitu. Jadi di speak dan terakhir di inspire gitu. Nah di kesempatan magang ini jadi kita akan mengajak nih sebenarnya Bella-Bella semua untuk membantu Insta Perfect memberikan lagi empowerment yang lebih melalui campaign-campaign kita dan produk-produk launching kita juga dalam magang kita kali ini gitu. Nah, kalau kriterianya apa? Sebenarnya mungkin ini tricky banget pertanyaannya. Jadi biasanya kalau untuk kriterianya seperti apa?
yang kita cari yang pertama itu kita lihat juga sebenarnya tuh passion gitu, karena kan kalau ngomongin marketing itu paling utamanya passion, apa ya, bukan passion sih, lebih ke gimana sih teman-teman Bella sendiri ngelihat konsumen gitu. Kadang-kadang kan ada yang emang sangat supel gitu kan, yang emang jadi kalau karakternya seperti apa kita tuh open banget sebenarnya, nggak ada karakter tertentu nggak ada gitu. Di marketing tuh justru open banget, yang kita bisa karakter apapun gitu, personality apapun tuh sebenarnya bisa. Di timku ada yang pendiam banget juga ada, tapi dia senang berpikir gitu kan. Bener. Ada yang sangat supel juga ada gitu, yang jadinya mingle ke banyak orang gitu. Jadi karakternya tuh beda-beda banget gitu. Yang paling penting tapi kita lihat bahwa oh ternyata tuh semua personal semua tim gitu ya, dan kita juga cari dari teman-teman Bella adalah teman-teman Bella yang memang ketertarikan di dunia marketing, ketertarikan terhadap yang terjadi di konsumen saat ini, ketertarikan juga untuk menciptakan sesuatu gitu, tadi dream ya kadang-kadang. Jadi menciptakan mimpi tapi untuk brand gitu. Kalau tadi kita cobain untuk diri kita sendiri, tapi ini bikin mimpi untuk brandnya gitu sih. Jadi salah satu kriteria yang kita cari di situ gitu. Dan terakhir nih tadi CV ya. CV benar. Ini paling susah. Sebenarnya tuh banyak banget. Kalau ngomongin CV tuh banyak banget di internet, bisa cari template, bisa cari tutorial, banyak banget sebenarnya. Nah, cuman kalau dari pengalaman aku biasanya tuh mungkin ini sedikit lebih ke tips kali ya gitu. Dimana kalau dari kita kan kayak tadi berarti dari ratusan CV gitu kan, yang dipilih yang mana sebenarnya tuh kita lihat biasanya dari CV itu adalah bagaimana teman-teman tuh sharing dari pengalaman, dari edukasi, pengalaman teman-teman gitu. Dimana kadang-kadang kan kita merasa kayak ya udah semuanya ditaruh gitu, sampai CV-nya berlembar-lembar nggak sih? Too much information. Jadi itu kadang-kadang takutnya gitu kan, karena banyaknya kandidat kadang-kadang tuh nggak kebaca sebenarnya. Jadi kalau dari aku suggestion-nya biasanya bisa teman-teman taruh yang menurut teman-teman tuh paling impactful gitu, yang menurut teman-teman dengan ini, dengan misalnya kegiatan ini, kepanitiaan ini, atau kalau pendidikan udah pasti lah ya gitu kan, dengan activity itu yang bisa menjelaskan aku nih sebenarnya siapa sih, nggak perlu semuanya sampai kayak sesi konsumsi di lomba masak RT misalnya. Itu mungkin tapi tergantung kalau kalau jadi chef mungkin perlu gitu ya gitu. Jadi masuk put di CV yang memang menurut teman-teman tuh bisa menceritakan diri teman-teman sebenarnya gitu sih, kalau sedikit tips gitu. Karena kadang-kadang aku lihat juga banyak juga yang kayak nulisnya banyak, sebenarnya informasinya banyak kan, tapi pas kita lihat lagi, ternyata memang ya udah gitu, kadang-kadang jadinya kebanyakan info sih. Bener. Gitu. Dan tapi juga jangan terlalu sedikit, karena sekarang harus 1 lembar gitu kan. Kadang-kadang ada kan sekarang harus 1 lembar gitu, semua dipadetin sampai tulisannya kecil-kecil itu juga jangan juga gitu. Jadi ya sebenarnya 1-2 lembar maksimal cukup sih gitu kalau dari aku. Oke, jadi tipsnya adalah mungkin kita berusaha untuk memilih mana sih informasi yang penting, yang benar-benar impactful ketika nanti user ya, atau mungkin calon bos-bos Bella mau melihat itu bisa tertarik sama CV-nya Bella ya. Intinya adalah kalian memang harus betul-betul share yang penting-pentingnya dan utamakan keunggulan-keunggulan dari Bella. Nah, berikutnya kan kalau misalnya sekarang nih lagi pandemi, pasti pernah ngalamin dong interview online. Betul, pernah Pernah banget ya. Kadang tuh Bella juga pusing gitu kan, karena kalau misalnya ketemu langsung mungkin lebih gampang gitu kan. Kita memberikan banyak hal secara langsung. Tapi kalau misalnya online kita cuman close up doang gitu, semuanya tuh terbatasi. Ada nggak sih tips-tips untuk para Bella? Iya. Ini kayaknya aku juga lumayan banyak nih dapat pertanyaan ini di beberapa kesempatan gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalau online, jadi sebenarnya tuh kan kalau interview itu kan kita representasi diri ya. Betul. Dan ketika kita virtual pun sebenarnya sama gitu. Apa sih yang mau kita representasikan gitu kan diri kita. Bukan berarti ya mungkin kalau misalnya lihat-lihat di ini kan banyak bawahnya pakai celana pendek ya udahlah. Karena layarnya kan jadi cuman segini ya teman-teman Bella semua. Nah, nah di sini tuh mungkin kalau dari aku sendiri pertama itu yang paling penting banget adalah pastikan bahwa koneksi dan lingkungan sekitarnya tuh memang kondusif gitu. Jangan misalnya tiba-tiba di kafe yang ramai banget sampai ngomong aja tuh susah gitu kan. Itu juga nggak enak gitu kan gitu. Dan koneksi sih kadang-kadang
kadang-kadang tiba-tiba mati gitu. Mungkin beberapa yang merasa oh ya nggak apa-apa mau coba ganti koneksi, oh matiin kameranya aja gitu. Tapi mungkin ada beberapa juga yang nggak terima gitu kan. Coba diperbaiki dulu misalkan. Itu pertama. Nah yang kedua itu adalah gimana sih kita bersikap nggak sih pas lagi interview sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat nih nanti kalau lagi on cam gitu ya di Zoom atau di Google Meet gitu, teman-teman tuh coba lihat gitu. Kadang-kadang aku pernah dapet gitu kandidat yang kaget pas dia buka pas dia buka kamera. Deket banget segini kan, iya close up. Saya yang kaget jadinya kan, langsung shock. Iya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai tuh coba posisikan supaya nggak terlalu jauh jadi kecil banget gitu kan, tapi di tengah. Dan memang Bella sendiri juga bisa melihat diri Bella dengan enak gitu sebenarnya gitu. Kadang-kadang itu tuh detail yang sebenarnya tuh orang lupa gitu, yang tadi kan kayak yang interview kaget duluan gitu. Deket gitu banget. Jadi itu juga yang kedua gitu kalau aku. Dan yang ketiga sebenarnya tuh walaupun kita virtual ya, kadang-kadang tuh justru mungkin salah satunya juga kalau aku ini tuh kita harus kelihatan fresh kan gitu, karena justru di kamera ini tuh yang tricky banget gitu ya. Mungkin ada cahaya remang-remang sedikit yang bikin mukanya berminyak sedikit nggak kelihatan atau apa, tapi ternyata kalau tiba-tiba bagus gitu jadi harus fresh gitu kelihatannya. Sesimpel misalkan tuh mengaplikasikan misalnya seperti misalnya kayak lip crayon gitu kan, ataupun misalnya lip cream gitu yang bikin kita tuh langsung kelihatan fresh gitu, walaupun walaupun mungkin bawahnya kita pakai celana pendek atau nggak pakai sepatu misalnya karena di rumah kan ya Bella semuanya. Jadi tapi tuh representable gitu karena mukanya kelihatan fresh, dan yang interview juga ngerasa memang dia well prepared ya gitu. Niat loh. Iya niat loh gitu. Selain ya mungkin tetap ya sama kalau seperti interview offline harus persiapan juga kan tentang role-nya gitu. Betul. Oke, jadi ternyata presentable itu penting banget ya. Jangan dipikir karena online, kita cari tempat remang-remang aja, nggak usah mungkin dandan-dandan gitu ya. Jangan ya. Iya, jadi ternyata kita memang harus mempersiapkan diri dengan baik. Nah, pas banget nih, karena kan memang Instaperfect itu punya 4 produk unggulan. Mulai dari Mineralite Matte BB Cushion. Betul itu favorit aku ya, cushionnya bagus banget soalnya. Terus ada juga Matte Setter Lip Matte Paint ya. Kalau misalnya kita nggak pakai lip paint, itu pasti kan kita kelihatan lebih pale, lebih kayak pucat, sakit gitu kan. Orang lihatnya juga nggak fresh. Terus ada juga Professional 3D Brown Mascara. Siapa yang berani bertemu orang lain tanpa pakai alis? Aku tidak. Aku juga. Yes, aku juga gitu. Jadi memang penting banget nih pakai Professional 3D Brown Mascara. Dan satu lagi yang juga salah satu favorit aku itu adalah Gloss Cheek Lip Crayon. Ya, karena memang teksturnya lembut banget ya crayonnya gitu. Jadi enak banget ketika dipakai tuh nyaman, nggak bikin bibir kita juga jadi kering gitu. Dan 4 produk unggulan Instaperfect ini ketika kita gunakan untuk sehari-hari ataupun untuk interview itu nggak too much ya. Iya betul banget. Masih terlihat natural gitu dan masih cocok banget kalau dipakai sehari-hari ketika udah jadi karyawan pun juga cocok banget. Betul banget. Oke, jadi buat kalian semua nih Bella, jangan sampai lupa untuk memperhatikan penampilan kalian ya. Nah, tapi aku penasaran deh, bicara tentang penampilan. Kalau Mbak Sasa ini kan adalah sebagai seorang user, ya kan? Ketika nanti mungkin mau interview atau mau meng-hire para calon-calon anak magang dan calon-calon karyawan. Itu sebenarnya seberapa ngaruh sih atau seberapa penting sih penampilan seorang karyawan atau calon karyawan dalam wawancara atau ketika sudah berada di perusahaan? Oke, jadi sebenarnya kalau aku ngelihatnya seberapa penting tuh penting banget gitu. Kenapa penting banget? Jadi kadang-kadang tuh juga nggak harus terus semuanya menjadi karena harus kerja berarti aku harus pakai blazer, pakai celana kain, pakai sepatu gitu kan. Sebenarnya enggak gitu. Jadi sebenarnya penampilan itu penting banget. Kenapa? Pertama itu penampilan itu bisa merepresentasikan banget diri teman-teman sendiri gitu. User itu kan first impression kita akan bertemu dengan orang yang nggak kenal, orang yang tidak kita kenal gitu, tiba-tiba datang pasti yang pertama dilihat adalah penampilan dong ya gitu. Jadi dari situ sih, jadi first impression kita seperti apa, nggak harus terus pakai heels, sekarang pun banyak kan sneakers gitu, even tergantung posisinya. Kadang-kadang interview datang dengan kaos dan blazer is okay gitu, asalkan representable sebenarnya. Dan itu juga berlaku sebenarnya sampai ke nanti di dunia kerja kalau aku ngerasain gitu, dimana ya penampilan ini akan menjadi kayak ciri khas personality kita gitu.
kadang-kadang oh iya enggak, ya mungkin ada ya, pasti ada lah waktu-waktu di mana kita ngerasa kayak, iya aku lagi nggak pengen make up deh, aku lagi nggak pengen dress up gitu kan, aduh pengennya pakai baju yang ini aja deh gitu kan, baju yang rumahan atau baju santai gitu. Nah kadang-kadang tapi kalau aku sendiri justru ngerasain tuh malahan ketika lagi kayak gitu, justru itu tuh saat kan kita berarti lagi agak low kan momennya gitu. Nah justru saatnya tuh justru yang kayak oke, aku akan dress up, bahkan tuh sesimpel kalau kemarin Bu Dini sempat teman-teman Bella mungkin sempat join sesinya Bu Dini sempat ceritakan, iya pakai lipstick aja tuh langsung tiba-tiba mood booster, langsung jadi pede loh, langsung kita jadi loh. pede gitu. Yang kadang-kadang kalau aku sendiri ya kadang-kadang tuh sampai misalnya aku kerja di laptop, sebelah aku tuh aku punya satu tempat gitu isinya lipstick berbagai warna, terus juga berbagai format gitu kan, ada yang tadi crayon, ada yang lip cream, ada lip sorbet juga yang Insta Perfect baru launching gitu kan, dimana terus nanti di jam-jam 2, jam 3 abis makan tuh kan kadang-kadang ngantuk banget ngantuk banget, terus malah ini pengennya kan aduh apalagi di rumah WFH ya, pengennya rebahan dong gitu. Nah di situ yang kayak tapi kan masih ada nih, masih ada kerjaan yang belum selesai gitu. Jadi kayak simple cuman ngolesin lip cream aja atau lip produk aja tuh, atau pakai alis deh gitu, yang langsung kayak beda ya, langsung kayak fresh lagi, langsung kayak even di rumah even di rumah. Justru kadang-kadang kalau kita pergi ke kantor tuh kan oh ini kerja gitu kan, benar, ke kampus gitu, oh ini kita berkegiatan gitu, kita harus fresh, kita harus ini. Kadang-kadang di rumah yang challenge gitu, makanya penampilan itu tuh menurutku penting banget, kayak bukan buat orang lain sih sebenarnya, bahkan buat diri kita sendiri juga gitu. Benar, bukan cuma buat orang lain ya, buat diri kita sendiri untuk bikin kita jadi lebih percaya diri dan juga lebih berwarna hari-harinya ya. Nah ini pertanyaan terakhir sebelum kita buka sesi Q&A, mungkin singkat aja biar teman-teman Bella semua pada tahu, kira-kira nanti kalau misalnya terpilih menjadi salah satu tim magang, itu kerjanya ngapain aja sih? Oke, jadi kalau misalnya nanti terpilih gitu ya, amin, kita segera bertemu kan ya gitu. Sebenarnya pekerjaan sehari-harinya spesifiknya tuh adalah membantu gitu, membantu teman-teman Insta Perfect brand team atau marketing team terutama untuk bikin lagi nih, bikin kegiatan-kegiatan yang bisa mengempower gitu. Misalnya seperti misalnya kita akan launching produk baru, gimana sih launching produk itu nggak cuma jadi launching ya, jadi kita bisa ngasih sesuatu juga gitu, mulai cari ide, bikin ideas. Jadi mungkin uniknya karena kita juga salah satu local company terbesar di Indonesia, kita bisa mulai dari ide sebenarnya gitu kan, dari mimpi kita bikin idenya sampai akhirnya kita implementasikan ide tersebut gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dari magang-magang sebelumnya gitu ya, sering banget cerita tuh yang kayak pasti ceritanya nggak nyangka banget, karena benar-benar dari mulai bikin plannya mau ngapain sampai tiba-tiba udah dieksekusi gitu. Dan kita seru banget ya, bayangin nggak kalau misalnya kita ke tokonya gitu, kita ke store-nya terus kita ngelihat, wah kita terlibat loh dalam membuat desain ini gitu. Itu kan akan jadi sebuah kebanggaan banget pastinya nih buat teman-teman semua yang nanti terpilih jadi tim magang ya. Jadi buat kalian semua saling berdoa ya di rumah sama Tuhan, semoga nanti bisa terpilih, semoga segera bertemu ya. Segera bertemu. Dan mungkin buat teman-teman lainnya yang belum dapat kesempatan kali ini, langsung aja di follow ya Instagramnya, siapa tahu nanti akan ada info-info magang ataupun open recruitment lainnya. Wah seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Mbak Sasa, banyak banget ilmu bermanfaat yang sudah kita gali dari Mbak Sasa. Dan tentunya mulai sekarang Bella harus mulai mempersiapkan diri, memulai karir baik bagi fresh graduate maupun bagi Bella yang sudah mulai bekerja. Jangan malas, jangan patah semangat, kalian harus terus meningkatkan skill untuk bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu tampil fresh dan presentable. Karena pas banget nih kalau Insta Perfect ini hadir melalui campaign Imperfectly Perfect Me, itu siap membantu kalian semua para Bella perempuan muda untuk bisa merasa cantik, merasa percaya diri, dan menjadi the best version of yourself. Karena bersama Insta Perfect ada 4 produk terbaru, yaitu yang pertama adalah Mineralite Matte BB Cushion ya, seperti yang sudah terlihat di sini, dan juga ada Matte Setter Lip Matte Paint. Kemudian juga ada Professional 3D Brown Mascara dan ada Glow Stick Lip Crayon. Ini produknya cantik-cantik banget, kita lihat dari packagingnya pun juga sangat-sangat cantik. Dan tentunya ketika digunakan juga sangat nyaman, nggak bikin bibir kita kering, nggak bikin kulit kita kering, dan memang sangat-sangat recommended ya.
Oke Bella, aku lihat di sini sudah banyak banget nih pertanyaan yang masuk, jadi langsung aja kita buka sesi tanya jawab ya. Boleh, boleh. Oke, di sini pertama ada pertanyaan dari Nala. Halo Kak Sasa, aku mau nanya nih, gimana sih caranya Kak Sasa yang punya background farmasi, tapi karirnya malah pindah ke marketing? Modal awalnya tuh apa sih Kak buat terjun ke marketing walaupun backgroundnya bukan dari marketing? Wah, oke, makasih Nala pertanyaannya. Ini langsung jawab aja Kak Langsung Cynthia. jawab aja. Oke, nah jadi kalau misalnya ditanya ya, thank you Nala pertanyaannya, ini apa namanya flashback banget nih buat aku. Jadi kalau ditanya kenapa ya gitu dari farmasi tiba-tiba pindah ke marketing gitu kan. Jadi kalau cerita sedikit gitu dulu, modalnya modal apa sebenarnya lumayan modal nekat sih. Modal nekat? Iya, jadi apa ya, waktu itu kan sempet di komersial sebenarnya. Pas pertama dari lulus farmasi aja sebenarnya mimpinya kan, pengen S2 sebenarnya, pengen S3 dan berkarya di bidang sains sebenarnya awalnya gitu. Nah, tapi waktu itu memang karena ada keterbatasan, akhirnya harus kerja nih gitu. Nah, mulai kerja terus mulai cari-cari, tapi kerjaan apa ya yang maksudnya tuh mungkin masih, dulu kan masih takut ya sama gitu kan. Pertama kali mulai kerja terus bidang apa ya yang memang kayaknya masih relevan gitu dan kita bisa belajar gitu, nggak harus ini gitu, nggak harus kayak ada spesialisasinya gitu. Nah, akhirnya waktu itu coba-coba dan masuknya kan di komersial. Nah, pas ke marketing itu takut banget sebenarnya Kak Cynthia, dimana takut banget yang kayak tapi kan marketing berarti kan kita bikin visual, kreatif gitu. Salah satunya kan outputnya kreatif banget ya. Benar. Bikin desain, bikin campaign gitu, ngeliat-ngeliat iklan TV gitu yang kayak kayaknya nggak bisa deh, nggak ngerti gitu. Kayak foto ya kali gitu ya dulu belajar foto dari mana kan? Nggak ada gitu. Nah, jadi dari situ beneran awalnya tuh setakut itu gitu, tapi memang untungnya jadi kalau misalnya ditanya apa yang benar-benar bisa mendrive sebenarnya juga salah satunya tuh dari awalnya modal nekat kayak iya nggak ya gitu. Nah di situ tuh akhirnya mulai tanya-tanya ke yang emang udah di marketing gitu, dan kebetulan kalau di Paragon sendiri kan memang kita itu tuh sangat-sangat open ya, jadi semua timnya tuh open yang memang kita tumbuh bareng-bareng gitu. Nah di situ baru kayak orang-orang cobain aja, semua juga belajar kok di sini gitu, semua belajar gitu. Dan uniknya lagi di marketing Paragon itu tuh, jadi kita bener-bener backgroundnya tuh beda-beda. Jadi aku dari farmasi, aku punya tim yang dari tambang. Jauh banget ya? Jauh banget. Aku punya tim yang dari mikrobiologi. Ya tetap aku punya tim yang memang dari marketing atau bisnis tetap ada. Tapi tuh ternyata dan kita tuh jadi mimpi sama-sama, justru kita belajar sama-sama gitu kan. Sampai sekarang kita masih belajar sama-sama yang bikin ternyata dunia marketing itu akhirnya aku menemukan gitu ya. Dunia marketing tuh seru banget karena ternyata dunia marketing gak cuman visual doang loh, ada sainsnya sebenarnya gitu yang bikin aku kayak ternyata marketing tuh luas banget, eksploratif banget, bahkan bisa diimplementasiin di mana-mana, sampai ke personal branding pun bisa gitu. Yang aku ngerasa akhirnya yang bikin bener-bener tadi kalau nanya cerita modalnya apa, pertamanya modalnya nekat dan sebenarnya lihat lingkungan sih waktu Research itu. juga ya, cari tahu juga ya. Iya, cari tahu, juga, bener-bener. Oke, ini menarik banget. Jadi buat kalian semua yang ada kepikiran untuk pindah jurusan, nggak perlu khawatir. Coba kenali diri kalian dulu deh, buat tahu kalian tuh maunya apa. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Nadia. Gimana sih Kak caranya mengatasi rasa anxiety ketika suasana sekitar itu toxic? Jadi misalnya di awal kita tuh positive thinking, sangat termotivasi. Tapi di tengah-tengah banyak orang yang membuat kita mempertanyakan jati diri kita sebenarnya. Apa yang Kakak lakuin? Oke. Makasih Nadia ya tadi pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri, aku juga dulu tuh tipikal yang mungkin aku bisa cerita sebenarnya aku dulu tipikal yang overthinking banget gitu. Jadi bahkan gitu ya, saking overthinkingnya misalnya kita habis ngobrol kayak gini nih, aku tuh bisa abis itu beneran yang bisa kayak, tadi kayak salah ngomong nggak ya? Gitu. Aku ngomong apa ya? Kayaknya kok nggak sesuai kayak gini, yang bener-bener overthinking banget gitu. Dan salah satu cara aku ngatasin kondisi yang tadi yang agak toxic itu adalah sebenarnya tuh jadi along the way aku menemukan sebenarnya tuh ini justru kita harus lihat lagi ke diri kita sendiri gitu, yang mana balik lagi gitu, emang kita beneran mau ngedengerin omongan dia gitu, emang sebenarnya dia siapa gitu, yang bikin ya sebenarnya yang matters kan kita ya, yang matters adalah kita, terus juga perasaan kita gitu saat ini gitu, nanti gitu, yang itu yang harus kita lihat sebenarnya. Kalau tadi balik lagi
aku pernah diceritain juga waktu itu. Jadi kayak ketika misalnya kita demotivated, terus misalnya kita ngerasa oh tadinya udah semangat nih, terus ngerasa oh udahlah kayaknya kalau aku ngomong juga nggak didengerin gitu kan, udah gitu. Nah tapi terus waktu itu tuh aku beneran lumayan tertohok gitu ya. Pas terus aku lagi ngobrol gitu, terus ada temenku yang bilang, loh kalau kayak gitu kamu yang rugi. Emang kalau misalnya kamu nggak ngomong jadinya gimana? Dianya juga nggak apa-apa, tapi kita jadinya memendam kan gitu. Terus kalau kamu ngomong gimana? Ya ngomong, tapi kan nggak akan didengerin gitu misalnya ya gitu. Terus tapi kan kamu udah ngomong gitu. Yang waktu itu aku juga kayak, iya ya bener juga ya, kita ngomong. Ya urusan dia mau dengerin atau enggak terserah dia. Karena kita jadi kita jangan merhatiin kayak, kita kan nggak bisa yang ngatur respon orang gitu. Disitulah jadinya kita yang harus kita yang harus ngatur. Oh kalau dia respon gini, akunya akan kayak gimana gitu. Dan waktu itu yang bikin aku maju terus sebenarnya tuh, terus aku lama-lama aku pikir juga ya kayak, kalau aku diem terus, aku nggak akan kemana-mana di sini terus gitu. Kalau aku ngomong, aku belajar, dan one day aku akan ada di posisi orang itu gitu kan. Misalnya aku akan ada di posisi dia, aku akan jadi orang yang lebih baik dengan terus berusaha gitu sih. Jadi kayak jangan terlalu ngedengerin orang lain, justru malahan ngeliat kitanya gitu. Gitu jadi kita sih. harus pikirin diri kita bahagia dulu, diri kita happy dulu gitu. Jangan terlalu mikirin orang nanti ngomong apa ya. Betul banget. Mereka tuh siapa gitu. Mereka gitu. nggak membiayai hidup kita kok ya. Jadi jangan dipikirin banget, oke? Nah berikutnya ada pertanyaan dari Deliana. Halo Kak Sasa, concern apa aja sih yang Kak Sasa perhatiin saat ngembangin potensi diri kakak untuk membangun passion kakak dan membaur di lingkungan kerja? Wah menarik. Oke, menarik banget. Makasih Deliana pertanyaannya. Jadi concern apa yang membangun potensi ya? Jadi sebenarnya kalau aku sendiri ngelihat sebenarnya justru yang paling aku selalu ngerasa yang paling bikin kita barrier ya. Kadang-kadang kan kalau concern itu tuh datangnya dari barrier kan. Kayak kita ngerasa nggak bisa gitu, kayak nggak bisa nih, lagi capek, nggak mau gitu kan. Justru tuh aku ngerasain banget sebenarnya adalah itu tuh dari kita sendiri, yang bahkan kadang-kadang kita tuh lebih jahat daripada orang lain ke kita loh. Segitunya ya. Iya, misalnya tuh kayak yang tadi kan, contohnya kayak overthinking kan, kita yang kayak kalau ngomongnya gitu sih, kok ini, padahal orang lain juga nggak ada ngomong gitu kan. Jadi tuh kadang-kadang kalau ditanya concernnya apa, sebenarnya tuh balik lagi ke gimana kita ngelihatnya gitu. Yang tadi kalau misalnya ditanya, oh iya ketika ngembangin potensi atau passion gitu, yang aku juga sadar sih kalau ngomongin passion zaman angkatan aku gitu ya, kayaknya kan baru-baru banget diceritain ya ada passion gitu kan. Terus kayak ngelihat orang lain tuh ngerasa kayak, wah dia udah ketemu, dia sukanya gambar, dia udah ketemu ini, keren banget ya orang ini. Terus aku kayak, tapi aku nggak tahu aku mau apa gitu kan. Nah disitulah pas itu aku tuh juga belajar, ternyata justru dengan kita nggak tahu kita maunya apa, justru kita jadinya nyobain banyak hal kan, explore, dan jadi tahu ternyata yang ini nggak suka, yang ini suka, yang bikin dan ngejar passion itu tuh juga ini sih, aku ngerasain banget juga bahwa nggak selalu seneng kok, justru tuh ada saatnya pasti downnya yang capek, ada saatnya bangkit lagi gitu, kita harus bangkit. Nah tapi yang bikin itu jadi passion kalau aku ngerasanya adalah ketika walaupun down kita tuh bisa yaudah kerjain yuk, nggak apa-apa gitu, yang ini emang nggak enak, tapi kalau nanti udah nyampe sana kan kita jadi seseorang yang kita pengen gitu sih. Jadi bukan berarti kita harus ngerjain semuanya suka, semuanya kayaknya nggak ada ya kerjaan yang semuanya happy gitu sih. Jadi kayak pas ditanya membangun passion gitu, yang pertama jadi kayak ya lihat lagi ke diri sendiri gitu kan, kayak kalau kita capek ini it's okay kok capek gitu, nggak apa, dan balik lagi juga ya tadi ya gitu, jangan terlalu jahat deh sama diri sendiri gitu. Jangan terlalu jahat sama diri sendiri, itu penting ya, jangan terlalu sering overthinking gitu, karena bisa jadi itu cuma pikiran kita aja. Betul. Aduh, aku lihat banyak banget nih pertanyaan yang masuk untuk Kak Sasa, tapi karena keterbatasan waktu sepertinya kita harus akhiri sesi Q&A. Tapi congratulations ya buat 3 orang penanya terbaik yang sudah berhasil mendapatkan produk dari Insta Perfect. Yeay, congratulations. Aku juga mau dong. Oke deh, sebelum ditutup, Cynthia mau ngajakin Kak Sasa mungkin kasih closing statement, atau mungkin ada yang mau disampaikan buat para Bella semua yang hadir nih eksklusif dari Zoom.
Oke, apa ya, banyak ya tadi ya. Mungkin kalau dari aku closingnya adalah sebenarnya ketika memulai mimpi, sebenarnya yang paling perlu dilakuin adalah kita tuh beneran belajar bermimpi sih. Tadi belajar mengungkapkan mimpi kita gitu. Jangan takut ada barriernya dulu, jangan takut, jangan ini, karena kadang-kadang takut pasti ya, sampai sekarang aku juga masih ngerasa takut kan. Tapi belajar itu, dan ini kan safe space-nya kita sendiri gitu sih Kak Cynthia. Oke, jadi jangan pernah takut untuk belajar, jangan pernah takut untuk merefleksikan diri ya, karena batasan dari kamu itu adalah ya diri kamu sendiri. Betul, gitu. betul Jadi banget. buang semua constraint, buang semua batasan, karena kamu nggak pernah tahu kalau kamu bisa sampai ke titik yang sangat tinggi ya. Luar biasa, seru banget tadi kita udah ngobrol-ngobrol, denger-denger sharing session yang bermanfaat dari Kak Sasa. Tentunya yang sangat luar biasa tentang karir impian harus mulai dari mana. Tentunya terima kasih juga nih buat semua Bella yang sudah hadir secara virtual eksklusif melalui Zoom, dan juga tentunya jangan lupa untuk terus mengikuti serangkaian Festival Pulih yang masih ada sampai hari ini melalui live di account Instagram @popbella_com ataupun di YouTube channel Popbella. Nah, untuk Kak Sasa dan juga para Bella yang sudah hadir melalui Zoom, nggak afdol kalau kita nggak foto bareng ya. Betul banget. Jadi boleh diaktifkan kameranya semua ya. Siapin wajah paling cantik ya, senyum paling indah, senyum yang lebar. Boleh kita tunggu ya, biar semuanya bisa aktifkan kameranya. Kita akan foto 8 kali, jadi nanti semua di masing-masing page bisa ikutan foto. Oke, sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, berikutnya. 1, 2, 3. Oke, page berikutnya. 1, 2, 3. Iya, page berikutnya lagi. 1, 2, 3. Belum kering ya, Mbak Sasa ya? Belum ya? Oke, kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, page berikutnya lagi, masih ada? Udah kayaknya. Sudah ya, oke. Yeay, thank you so much semua Bella yang sudah hadir secara virtual. Kalian keren sekali, kalian luar biasa. Jadi sekali lagi Cynthia Oktaviani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para Bella yang sudah hadir secara virtual. Dan untuk Mbak Sasa, thank you so much udah sharing di sini. Makasih juga udah diundang Kak Cynthia. Iya, semoga ilmu yang bermanfaat bisa diterapin nih sama para Bella semuanya. Dan tentunya para Bella juga sudah nggak sabar nanti ketemu langsung ya sama Mbak Sasa ya. Iya, nanti mungkin kita kapan-kapan ya. Yes, kita akan collab. Siapa tahu nih kalau kalian bisa jadi anak magangnya Mbak Sasa, bantuin tim marketingnya. Nah, akhirnya kita sudah sampai ke penghujung acara pada hari ini. Buat kalian semua Bella, jangan lupa untuk mengikuti keseruan yang menarik lainnya di Festival Pulih yang masih berlangsung dari tanggal 25 sampai 27 November 2021. Mari kita bersama-sama rangkul kegagalan, rayakan luka di Festival Pulih 2021 by popbella.com. Jangan lupa juga untuk nantikan Festival Pulih by popbella.com dan juga follow @pejuangpulih untuk update konten lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bella semuanya dan juga untuk Kak Sasa yang sudah hadir di sini. Saya Cynthia Oktaviani undur diri. Buat kalian semua, yuk pejuang pulih, kita pulih bersama. Bye-bye, stay safe and stay healthy. It's a perfect Everlast Lavang, Leveler the Parisian. Bonjour, get your Parisian fights on. Try your best, whatever it will be. Que sera sera. Life is beauty, like rose. Love yan rose. Simply enjoy your life. Joie de vivre. I can, I saw, and love it. Fenifidi Amavi. It's the perfect Everlast Intense Matte Liquid Lavang. Fleur de Parisian.